Welcome to my channel Podcast Sang Pendaki. Selamat datang di channel Podcast Sang Pendaki. Buat kalian yang baru mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Oh iya, di channel Podcast Sang Pendaki ini kita juga membuka untuk pengiriman artikel atau cerita-cerita melalui email di bawah ini. Dan jangan lupa buat kalian tetap pantengin channel kami, akan ada cerita-cerita menarik yang akan kami share. Dan setiap minggunya akan kami pilih dari setiap komentar terbaik. Jumpa, salam sang pendaki. Imung Danang, apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih sudah mengunjungi channel Podcast Sang Pendaki. Malam kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang pendaki yang baru perdana. Dia melakukan pendakian. Nah, kita ingin juga nih mengundang teman-teman pendaki lawas yang ingin sharing-sharing di sini. Silakan kalian nanti bisa kirim ke email kita yang ada di bawah sini. Nah, kebetulan nih Mas Danang, dia adalah teman saya juga. Nah, dia melakukan trekking, yaitu pendakian. Waktu itu kemana, Mas? Ke Gunung Gede. Oke, nah gue pengen nanya-nanya nih. Sebelumnya mungkin di penonton ataupun yang lihat channel ini, yang lihat video ini, pengen tahu tentang siapa sih lu sebenarnya, dan lu pengen bawain apa di channel yang mungkin menurut para pendaki ini channel yang menginspirasi atau bagaimana. Silakan. Ya, perkenalkan nama gua nama Pak Ali Virgian, biasa dipanggil Danang gitu. Oke. Di sini gua bakal menceritakan ya pengalaman gua lah sebagai pemula yang mendaki Gunung Gede itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, lu ini mendaki tahun berapa? 2020, sekitar tahun 2020 sih, satu tahun yang lalu. Berarti 1 tahun yang lalu. Iya benar. Berarti setelah ada pandemi, pas belum ada pandemi. Itu baru awal pandemi sih. Baru awal pandemi. Masih belum prokes itu dijalankan. Benar. Maksudnya berarti saat pas baru pertama kali pas pandemi corona. Iya benar. Belum ketat ya peraturan. Belum terlalu ketat. Oke. Nah, berarti lu kan sebagai newbie nih atau pemula, seorang pendaki pemula, lu ingin menceritakan pengalaman apa sih? Di sini gue mau menceritakan pengalaman ya, gimana sih caranya pemula itu bisa naik daki dengan peralatan yang seadanya lah mungkin gitu. Oke. Sebelum gue sama lu ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pertama lu mendaki, terlebihnya kita minum dulu aja biar kelihatan tidak tegang banget gitu. Kayaknya tegang banget ya kan. Seruput dulu lah. Udah ngerokok bang ya? Di channel kita bebas selagi tidak melanggar aturan-aturan YouTube. Oke, Mas Danang, ini kan lu 1 tahun yang lalu ya mendaki. Itu lu kalau boleh tahu, lu mendaki itu ikut orang atau dengan teman-teman lu, apa dengan komunitas? Kebetulan kan teman-teman gue di tongkrongan gue lah ya mas ya, dia banyak lah yang sering mendaki, yang udah sering gitu, expert lah ibaratnya kalau bisa dibilang. Nah, mungkin boleh juga tuh nanti kapan-kapan bisa diajak atau diundang teman-teman lu ke sini untuk ngobrol bareng kita ya kan, ngabisin kopi di sini. Siapa tahu aja ada beberapa orang di luar sana ingin mendengar cerita-cerita dari pendaki pemula, pendaki lawas dan seterusnya. Keseruan-keseruan tentang pendakian. Kan itu jarang tuh orang mengulas tentang pendakian-pendakian mereka gitu. Nah, itu lu dalam rangka apa mendaki? Ya lagi tuh gue kan masih sekolah. Lo masih sekolah? Masih sekolah posisinya, lagi liburan sekolah aja gitu, jadi bingung mau kemana ya. Teman gue ngajak, lu ikut gak ngedaki nang, ya gue ikut aja gitu. Berarti hitung-hitung sekalian refreshing lah. Iya ya. benar. Oke. Nah, gue mau tanya nih, lu selama mendaki itu
Apa sih yang lo dapet? Ya satu kayak bisa ngelihat karakter seseorang, solid, teman gitu segala macam dah. Banyak bang kalau ceritain. Hmm, berarti secara tidak langsung lo bisa melihat watak seseorang. Betul. Gitu. Ya memang terkadang kita akan diperlihatkan dengan watak seseorang di saat ada di titik horizontal, yaitu dimana antara letih, capek, dan emosi itu menjadi satu. Benar Kak. Ada yang menarik dengan ego masing-masing, ada juga yang care dengan teman. Itu kembali lagi. Dimana tim itu, kalian kan satu tim nih. Kalau nggak salah kan Mas Danang sendiri apa dengan tim? Dengan tim kan? Dengan tim. Oke. Kalau tim itu berarti gue mau tanya nih, siapa, ada nggak temen lu atau siapa orang yang nggak kompak? Ya kalau disebutin di sini nggak enak mas. Ada nggak tapi? Ada beberapa sih. Ada beberapa. Ada beberapa. Nah setahu gue kan dulu gue juga pernah ikut dengan anak-anak Mapala dan juga pernah ikut dengan teman-teman gue muncak, dimana ketidakkompakan itu pasti akan membahayakan tim. Nah apa yang lu dapat dari itu? Lagi tuh posisinya tuh gue trek tuh mungkin agak lama, termasuk lama, sekitar gue tuh trek pagi, mulai tuh jam 8 pagi sampai Surya Kencana itu sekitar habis maghrib. Itu termasuk lama mas, estimasi itu nggak sampai segitu. Surya Kencana. Nah gue pengen tahu lu muncak di mana? Gue muncak di Gunung Gede. Gunung Gede. Padahal tadi gue denger kok ada Surya Kencana gitu, makanya gue pengen pastiin lagi lu muncak di Gunung Gede ya. Jadi nah berarti selama pengalaman lu muncak itu yang pertama? Iya baru pertama. Nah seberapa tahu sih nggak sih lu tentang prosedur muncak di sana? Dari kanan kiri aja gitu dengernya, lu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya gue terapin aja gitu. Oh jadi dari teman-teman. Bener. Jadi untuk prosedurnya belum mengetahui secara ini. Belum rincinya sih belum tahu banget gitu. Nah Evan, Alhamdulillah ya Pan, walaupun capek sedikit sih. makanya tapi sampai puncak gak sih? Oh posisinya gue nggak sampai puncak karena gue tiduran mager juga bang. Berarti nggak sampai puncak. Nggak sampai puncak. Tapi kesan-kesan lo di sana itu ada nggak sih cerita atau kisah lo di semasa lo lagi muncak itu yang greget atau gimana gitu? Ada sih. Lagi tuh gue, jadi kan gue muncak tuh sama teman-teman gue. Nah di situ ada mantan gue juga bang. Iya mantan gue. Jadi mantan gue ini pacaran sama temen gue juga. Oh ya. Jadi temen, kalau dimakan temen kan bukan ya? Enggak, karena udah jadi mantan. Sudah jadi mantan ya. Jadi mantan. Lebih baik mantan itu kasih sama orang lain yang membutuhkan ya. Benar. Betul ya. Oke. Bro lanjut. Nah, di situ ketika pagi nih kan, pagi pada foto-fotoan segala macem. Nah temen gue ini minta fotoin gue, Nang tolong fotoin dong. Nah temen yang minta fotoin gue ini pacarnya mantan gue ini. Nah gue fotoin dia sama mantan gue. Berarti secara tidak langsung lu motoin mantan lu dengan cowoknya, yaitu temen lu sendiri. Bener. Rasanya gimana itu? Ya mau gimana lagi bang, udah jadi mantan udah biarin nggak apa-apa. Ya tapi kan setidaknya yang namanya mantan itu pasti ada perasaan. Kesel dikit sih. Kesel dikit Doang tapi nggak banyak. nggak banyak. Dikit aja. Dikit doang. Oke. Nah yang setahu gua gitu, itu kan kalau muncak itu ada step by stepnya. Apakah lu terima jadi ikut open trip atau bagaimana? Enggak, gua nggak ikut open trip. Berarti Jadi gue mandiri, dari alat segala macam semua itu gue siapin mandiri sendiri. Berarti mandiri dengan teman-teman. Nah, berarti teman-teman lu ini termasuk orang yang sudah memiliki semua peralatan loh. Iya, bisa dibilang begitu sih. Jadi mereka tuh backup sama orang-orang yang belum
ibaratnya pengalaman dalam mendaki gitu. Mau Kayak gua. berarti mereka welcome dengan orang-orang Iya. yang baru pemula. Benar. Iya. Kapan-kapan boleh tuh diajak tuh rekan-rekannya untuk ikut podcast di Boleh, sini. boleh. Kalau boleh tahu nih, senior lo di sana siapa? Apa nih nama? Boleh sebutin namanya biar nanti mereka bisa diundang di sini gitu. Ada nama beberapa sih, kayak Bagas gitu. Iya, terus? Itu dia tapi kupingnya caplang, buset. Coba ini Parah. kenapa jadi gibain orang? Iya, iya, terus. Tapi jago dia, tapi Jago. keren dia, keren. Nah, ilmu apa yang lo dapet dari dia? Ya dia ngajarin gua begini, lo harus kalau mendaki itu harus bawa ini bawa itu segala macam biar bisa apa sih, nggak ada apa-apa ntar ketika ngendaki gitu segala macam lah, dia ngajarin gua. Nih, gue dengar-dengar lagi. Lu pernah ditinggalin katanya sama anak-anak. Iya, di situ posisinya itu gua Sampai kalau nggak salah nih berita miringnya tolong diklarifikasi. Sampai lu nangis kan? nggak nangis itu sumpah. Sampai lu Nggak, nangis, jadi ya kan? jadi ceritanya gini bang, Pengen balik. jadi Bener nggak sih itu? jadi ceritanya gini, itu posisi tuh udah pengen maghrib bang. Udah pengen maghrib. Nah, itu kan gua ngedaki pas tahun 2020 itu. Posisi itu Gunung Gede lagi overload, pendaki tuh lagi banyak banget. Lagi banyak banget ya. Nah, jadi jalur itu macet juga bang. Jalur macet. Bukannya setiap gunung itu ada kapasitas kuota? Betul ada, tapi nggak tahu kenapa itu bisa overload. Mungkin karena akhir tahun gue pas nanjak itu akhir tahun kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti bagus dong ada sesuatu yang istilahnya secara survivalnya lu bisa terapkan. Gimana kalau misalkan ini dalam keadaan ramai pasti lelah, apalagi dalam keadaan tidak ramai, itu sangat membosankan. Tapi tetap lebih enak tidak ramai daripada ramai gitu. Betul. Cuma kalau ramai ini kan tenaga lu ekstra, Benar. berarti capek banget tuh. Capek banget kok, bener. Ngabisin berapa jam? Pokoknya gue dari jam 8 pagi sampai Surya Kencana itu sekitar habis isya jam 7-an lah. Jam 7-an. Kita Termasuk termasuk panjang. panjang banget. Ngabisin berapa biaya? Tuh gue lagi tuh bawa duit berapa lupa gue. Ya sekitar 500 sampai 300 ribu lah habis. 700. Mm-mm. Tapi terbayar Terbayar dengan dengan ya suasananya, cerita pas gue turun segala macem ya terbayar lah. terbayar. Have Fun banget. Nah, ini kan gini nih. Ada nggak sih cerita-cerita mendaki lu yang istilahnya tadi kan berkesan udah nih. Apa pesan-pesannya buat mereka yang ingin mendaki apalagi dari pemula kayak lu? Ya pesannya sih yang satu yang harus lu siapin banget, yang paling penting ya bang, alat. Kedua, badan lu tuh harus benar-benar sehat gitu, jangan pas kondisi lagi nggak fit lu tuh ngedaki, jangan, itu bener sumpah bahaya banget. Tapi bukannya yang paling pertama itu mental? Ya bisa, itu juga dibilang bisa. Nah, itu tadi ada beberapa cerita-cerita. Nggak mungkin dong lo tiba-tiba langsung sampai surken. Prosesnya gimana bisa sampai ke surken itu? Ya gue kayak biasa aja gitu, gimana sih, ngikutin teman-teman gue ya, berhenti di pos ini istirahat dulu segala macem ya, biasa ikutin jalan aja, ikutin teman-teman gue aja gitu. Tapi lu tahu pos-posnya itu apa? Nama-namanya apa? Nggak apa. Nggak apa. Berarti temen-temen lu aja yang apa? Iya, gue nggak apa. Oke. Nah, sebagai seorang pendaki, rasa lelah, capek, dan apa yang lu ini kan perbayakan di atas. Sebenarnya kan lu kan belum muncak nih. Maksudnya belum sampai puncak. Rasanya kayak gimana sih? Kayak ada rasa utang gitu tuh gue sih. Jadi gue pengen harus kesana lagi gitu buat muncak gitu. Ada rencana kapan? Mungkin kelar pandemi ini. Kelar pandemi. Iya. Ada yang mau diajak kan kira-kira? Kalau yang mau, udah ayo guys. Nih kira-kira nih ada yang mau bareng muncak nih setelah pandemi. Lu mau ngajak siapa sih? Yang mau aja bang. Yang mau Nah aja. kalau misalkan mereka nih mereka yang nonton nih.
pengen atau mau ikut sama lo, ngubunginnya di mana? Hubungin lewat lu aja. Lewat gua. Oke. Lewat lu aja. Berarti nanti buat kalian yang ingin ngetrip bareng, kita juga nanti akan ada di kolom deskripsi kontak person yang akan bisa dihubungi untuk ngetrip bareng. Tenang aja, anak-anak di sini sudah jago, mereka sudah menguasai tempat dan juga mereka juga siap welcome dengan teman-teman yang baru. Oke, nih Mas, lu selama mendaki itu kan sampai berapa tadi? 8 jam ya? Apa 12 jam? Kurang lebih sih gitu sih. Kurang lebih 12 jam. Tapi gue mau nanya nih, sesuai religi sedikit. Selama lu mendaki, apakah lu juga ingat sholat? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak sampai kepikiran ke situ. Karena gue udah mikir harus sampai Surya Kencana ngecamp udah tidur. Udah itu yang gue pikirin, Bang. Udah tidur. Berarti Istirahat udah. lu cuma sampai tengah dan lu nggak menikmati dong kalau begitu. Termasuk enggak, karena kondisi rame banget, Bang. Bener-bener rame itu jalanan. Berarti memang capeknya karena ramai. Bener. Bukan karena trek atau bagaimana. Bisa dibilang trek juga bisa, karena rame juga bisa. Dua faktor sih sebenarnya. Di gunung kan kadang ada kejadian-kejadian yang tidak diduga nih. Entah itu binatang buas atau bagas, ya kan? Bagas di sini adalah babi ganas. Nah, atau apa? Lu pernah ngelihat binatang apa di sana? Itu pas gua turun sekitar jam 11 siang, jam 11 siang. Itu ada monyet, Bang, di atas lompat-lompat gitu. Nah, ya monyet aja yang gue lihat sih di situ. Ngebahayain nggak kira-kira? Enggak sih, kalau kita nggak ganggu dia juga nggak bakal ganggu kita. Berarti monyet-monyet di sana nggak mengganggu ya? Nggak seperti monyet-monyet yang ada di luar sana yang sering mengganggu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang mau lu sampaikan? Udah sih, cukup itu aja. Oke. Jadi ada pengalaman seru lain lagi nggak ada? Udah cukup itu aja. Jadi begini, pengalaman ini diambil dari beberapa sudut pandang, bukan karena kita mengambil sesuatu pengalaman karena dia pendaki lawas atau sering mendaki dan segala macam, tetapi kadang kita juga harus melihat pendaki yang baru atau pemula. Mereka merasa senang dengan pendakian mereka pertama, karena itu adalah sesuatu yang menurut mereka sangat-sangat spesial. Jadi kalau kalian punya impian, kejar impian kalian. Kalau kalian cinta alam, maka kejarlah alam itu. Jangan sampai kalian tetap stuck di ibu kota. Saya Ahmad Ilham dengan narasumber saya Nova Alif. See you, sampai jumpa.